Shalom. Sewaktu saya berusia kira-kira 10 tahun, saya pergi ke sungai mengikuti kawan-kawan untuk mandi petang. Di sungai itu terdapat sebuah empangan dan mereka membuat empangan untuk mengalirkan air ke sawah-sawah padi. Oleh itu, sungai itu menjadi dalam, terutama sekali untuk anak-anak seperti kami pada ketika itu. Kawan-kawan mendahului saya dan mereka terus saja terjun ke dalam sungai itu. Dan apa yang saya tidak ketahui pada waktu itu adalah oleh karena itu adalah pertama kali saya datang bersama mereka, dan taman lagi saya tidak pernah tahu bagaimana untuk berenang, dan sungai itu dalam. Dengan melihat bahwa mereka terjun, saya juga terus terjun. Dan kamu tahu apa yang terjadi. Saya tidak pandai berenang dan saya tenggelam. Dan pada waktu itu satu perkara yang saya pikirkan untuk dilakukan adalah berteriak dan coba untuk mencapai apa saja yang saya dapat dicapai untuk menyelamatkan diri. Mujur sekali bahwa saya tercapai memegang tepi empangan itu. Dan setelah saya mencapainya, saya pegang dengan kuat dan tidak lagi melepaskannya. Satu pengalaman yang benar-benar saya tidak dapat lupakan. Masih ingat cerita atau pengalaman Petrus berjalan di atas air? Masih ingat bagaimana Petrus tenggelam? Dan apa yang dilakukan ketika dia tenggelam? Matius 14 ayat 30 dan 31 menyatakan seperti ini, bahwa ketika Petrus tenggelam dia berteriak mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Petrus sudah tentu rasa sangat bersyukur oleh karena dia telah melihat bahwa Yesus sedang mengulurkan tangannya dan untuk menyelamatkan dia. Terus Petrus memegang, Yesus memegang Petrus, Petrus dipegang Yesus. Petrus juga sudah tentu tidak akan melepaskan lagi genggaman Yesus. Itulah satu-satunya keselamatan yang dialami oleh Petrus pada ketika itu. Apabila seperti Petrus kita sedang tenggelam, mungkin bukan dalam air tetapi dalam kerohanian kita. Oleh karena masalah, oleh karena pencobaan, tekanan, dan juga oleh karena kesakitan kita. Jangan lupa untuk berteriak kepada Tuhan di dalam doa, dan apabila dia mengulurkan tangannya kepada kita, dan sudah tentu dia mengulurkan, pegang dan jangan lagi lepaskan tangan Tuhan, karena itulah keselamatan bagimu. Teruskan bersama dalam renungan pendek dalam kereta yang kelima. Jumpa lagi.